Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 22 TMI 675. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logam bukan besi. Pertama, ada tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin, cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Adapun fungsi dari tembaga adalah mineral yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tembaga mendukung kinerja pembuluh darah, sistem saraf, dan sistem imun, berperan dalam pertumbuhan tulang serta membantu pembentukan sel darah. Selain dari fungsi tadi, ada senyawa, yang mana senyawa ini adalah berasal dari tembaga 2 atau sulfat yang berkode CuSO4 atau gabungan dari unsur tembaga, sulfur, dan oksigen. Tembaga 2 atau nitrat yang berkode CuN03 dalam kurung gabungan dari unsur tembaga, nitrogen, dan oksigen balas kurung. Kemudian ada asal tembaga distensis pada bintang masif dan ada di kerak bumi dengan konsentrasi 50 bagian per 5 juta atau ppm, atau dapat juga dalam bentuk tembaga natif atau mineral dalam bentuk tembaga sulfida atau kalkoprit dan kalkosit, tembaga karbonat, azurit, dan malasit, dan mineral tembaga atau oksida kuprit. Kemudian sifat kimia tembaga merupakan unsur yang tidak reaktif sehingga terhadap suatu korosi. Kalau dari lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh satu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa Cu0 atau 2C03. Itulah tadi pembahasan saya mengenai tembaga. Kemudian adapun dari tembaga, itulah tadi dari tembaga. Kemudian kita berpindah dari sifat kimia. Magnesium adalah logam yang cukup aktif, bereaksi lambat dengan air dingin dan lebih cepat dengan air panas. Logam ini bergabung dengan oksigen pada suhu kamar untuk membentuk lapisan tipis magnesium oksida. Magnesium bereaksi dengan menggunakan asam dan dengan beberapa alkali atau basa. Magnesium juga bergabung dengan mudah dengan banyak logam termasuk nitrogen, sulfur, fosfor, klor, brom, dan yodium. Magnesium juga mudah bereaksi dengan sejumlah senyawa seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrat dioksida atau NO2. Itulah tadi pembahasan saya mengenai magnesium. Kemudian kita berpindah ke logam aluminium. Logam aluminium ialah unsur kimia tambang aluminium ialah Al atau bahasa Latin aluminium dan nomor atomnya 13. Aluminium adalah logam paling berlimbah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Simbol Al, massa atom 26,988.1539 U, titik lebur 660,3 derajat Celcius, kepadatan 2,7 gram, nomor atom 13, konfigurasi elektron Ne. Kemudian sifat dari aluminium mempunyai beberapa sifat karakteristik, antara lain memiliki jenis-jenis sekitar 2,65 sampai 2,8 kg, mempunyai daya listrik dan panas yang baik terhadap korosi, dan beberapa bahan titik lebur 6.580 derajat Celcius. Kemudian dari sifat adapun kelebihan, tidak mudah berkarat. Bahan aluminium tidak mudah berkarat karena adanya lapisan aluminium oksida yang melindungi aluminium di bagian bawahnya. Yang kedua, tahan terhadap rayap. Yang ketiga, mampu melindungi makanan. Yang keempat, harga terjangkau. Yang kelima, mudah dibersihkan. Kemudian
dari logam aluminium kita berpindah ke logam nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dan tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih, diperak-perakan sedikit cemburat keemasan. Nikel termasuk logam tersisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Adapun simbol Ni, massa atom 58,6934 konfigurasi elektron AR, titik lebur 1000,455 derajat Celcius, nomor atom 28, dari jari pandai luas 163 pm, nomor cas 74.440 sampai 2. Kemudian adapun pengertian dari nikel tadi, kita berpindah ke fungsi. Fungsi nikel biasanya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan stainless, pembuatan logam anti karat, baterai, metal hybrid dan lain-lain. Kemudian dari fungsi kita berpindah ke manfaat. Manfaat nikel sebagai bahan baku industri baja. Manfaat nikel adalah salah satu untuk pembuatan baja karena nikel memiliki ketahanan korosi yang baik, ketahanan suhu tinggi, tahanan karat dan sifat lainnya. Nikel banyak digunakan di bidang baja. Itulah pembahasan saya mengenai logam-logam besi. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.